Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang bagaimana sejarahnya otonomi khusus di tanah Papua. Selama ini orang bilang otonomi Otsus jilid 1 dan jilid 2. Padahal orang Papua buta sejarahnya, makanya bilang Otsus jilid 1 dan jilid 2. Ya, demikian singkat kata bahwa orang Papua buta sejarahnya. Jadi tidak tahu, makanya bilang Otsus jilid 1 dan jilid 2. Sekali lagi orang Papua buta sejarahnya. Makanya bilang Otsus jilid 1 dan jilid 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah otonomi lahirnya Otsus di Papua. Dan sekarang ini Otsus yang keberapa? Nanti kita ikuti pembicaraan selanjutnya. Oke? Simak, dengar baik-baik. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Kita ikuti iklan satu dulu. Ya, baik. Nah, sekarang saya akan sebutkan sejarah otonomi khusus di Papua. Jadi, secara ringkas, otonomi khusus pertama itu tahun 63, sejak 1 Mei 63 Papua masuk Indonesia, dicaplok oleh Indonesia sejak 1 Mei. Dan di situ otonomi khusus Papua mulai dengan mata uangnya sendiri, yaitu Iran Barat Rupiah, menggantikan mata uang negara Papua waktu itu, yaitu New Guinea Gulden. Jadi satu New Guinea Gulden sama dengan satu Iran Barat Rupiah. Dan waktu itu tukar dengan Indonesia punya rupiah itu dapat 18 rupiah Indonesia. Satu Iran Barat Rupiah tukar dengan Indonesia punya rupiah itu dapat 18 rupiah. Jadi orang Indonesia yang datang ke Papua kerja kumpul uang, bawa ke Jakarta, ke Jawa sana, ke Indonesia jalan lainnya, itu orang jadi orang kaya di sana. Nah, jadi itu otonomi pertama. Oke? Nah, terus nanti tahun 66 setelah kudeta, Soekarno diturunkan karena tidak mau kasih tambang Freeport dengan minyak disorong ke Amerika. Makanya CIA persiapkan Black Operation untuk gulingkan Soekarno. Jadi Soeharto dibawa ke sini dilatih, baru gulingkan Soekarno lewat isu G30 SPKI. Nah, di situ baru otonomi khusus pertama Papua itu atau Iran Barat waktu itu dicabut lewat ketetapan MPRS nomor 21 tahun 66 pasal 6, bahwa di situ pasal 6 menyatakan bahwa kedudukan khusus Iran Barat ditiadakan, selanjutnya disamakan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Nah, itu Otsus pertama dicabut. Terus nanti setelah PEPERA tahun 69, nah, di situ dikembalikan ke otonomi lagi lewat Undang-Undang nomor 12. Nah, Undang-Undang nomor 12 ini tahun 69 ini dikembalikan menjadi otonomi khusus yang kedua. Yang kedua ini tidak ada pelaksanaan jelas juga, tinggal sampai nanti tahun tahun 94, 95, 96, 97 gejolak ekonomi, krisis ekonomi, dan orang Papua lagi mulai berjuang Papua Merdeka 98, 99, langsung dikembalikan dikeluarkan Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Injak tindis itu
Jadi saya sekali lagi saya jelaskan. Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 tuh tindis Undang-Undang Otsus nomor itu 12 tahun 69 tuh. Nomor 12 ini belum ada pencabutan, tiba-tiba dong keluarkan Undang-Undang Otsus nomor 21 seperti nomor yang pencabutan lewat ketetapan MPR RS itu. Megawati yang pimpin. Karena dia tahu dia bapak orang dulu pernah buat Papua lewat Otsus itu. Pertama tuh. Nah, nanti Otsus yang mereka yang ketiga ini lewat Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 ini tidak ada pelaksanaan jelas selama 25 tahun itu. Sekarang diperpanjang lagi lewat Undang-Undang Otsus yang keempat ini yang sekarang tahun 2003 ini. Nah, Undang-Undang Otsus nomor yang baru nomor berapa? Nomor 1, saya lupa juga. Undang-undang yang keluaran tahun 2003 ini nomor 1 itu sama dengan nomor yang dulu Papua dimasukkan dalam Indonesia, yaitu lewat penetapan presiden nomor 1 tahun 63, Penpres nomor 1, bahwa Papua itu tidak ada undang-undang, dimasukkan dalam Provinsi 27 Republik Indonesia itu tidak ada undang-undangnya. Jadi ini provinsi ilegal, dititip. Jadi Papua ini statusnya hanya Indonesia sebagai wali. Belanda dengan Amerika dengan ini mereka setuju Papua dimasukkan ke dalam sistem perwalian. Ada dokumen Amerika yang menyatakan itu. Jadi Papua ini hanya dititip, makanya itu dibuat dalam bentuk khusus pembangunannya. Sampai setelah sudah mapan, sudah lepas orang Papua. Jadi Indonesia tidak punya hak untuk memiliki selamanya. Jadi itu diatur dalam perjanjian Roma yang isinya Indonesia pegang Papua mulai 1 Mei 63 saja sampai 1 Mei 88 harus sudah selesai. Tapi kan pembangunan otonomi khusus tidak jelas, jadi diulur-ulur sampai hari ini. Begitulah otonomi yang keempat. Jadi sudah jelas toh. Oke, mengerti? Ya, sudah mengerti kan? Itulah otonomi khusus yang keempat. Jadi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi tanah Papua ini hanya dititip di dalam Indonesia. Papua ini dibuat dalam sistem perwalian. Indonesia sudah seharusnya keluar dari Papua sejak 1 Mei 88. Tapi alasannya orang Papua belum mampu bersendiri. Jadi Undang-Undang Otsus diperpanjang terus, otonomi khususnya diperpanjang begitu. Nah, sedangkan mereka bunuh orang Papua yang pintar-pintar supaya tetap goblok, tolol, terus dibodohi lagi, terus dikasih minuman. Mereka doktrin dengan alasan orang Papua itu mabuk. Padahal dulu orang Papua tidak tahu minuman-minuman itu. Dan Belanda saja bawa minuman, orang tidak terlalu mabuk-mabuk kayak model sekarang ini. Dulu orang Papua tidak tahu minum. Nah, Indonesia ini bikin hancur generasi sama dengan aborigin, bikin hancur Australia bikin hancur aborigin sana dengan minuman dimanjakan dengan seperti begitu. Jadi hancurlah orang aborigin. Itu yang Indonesia mau bikin lagi di sini di Papua. Jadi otonomi khusus ini itu kelanjutan dari sistem perwalian itu. PBB Papua itu dimasukkan di dalam sistem perwalian PBB. Jadi Indonesia itu hanya negara wali saja. Jadi sistem perwalian ini diatur oleh 3 negara, Belanda, Indonesia, dan Amerika, dengan di bawah naungan Dewan Perwalian PBB. Jadi Papua itu waktu masuk ke Indonesia tidak ada undang-undangnya karena status tanah Papua itu hanya dititip. Karena Papua itu harus dimerdekakan sesuai dengan Piagam PBB pasal 73 itu. Karena Papua dimasukkan dalam daftar itu harus dipersiapkan untuk merdeka, sama seperti Timor Leste juga dimasukkan ke dalam daftar itu lewat resolusi PBB, dan Papua juga ada resolusinya dan Timor Leste juga ada resolusinya. Jadi orang Papua maju di PBB, maju di mana pasti menang. Jadi demikianlah sejarah otonomi khusus itu. Jadi Otsus ini yang keempat kali. Jadi orang Papua jangan goblok, tolol untuk bilang Otsus jilid 1 dan jilid 2. Sekali lagi, jangan goblok. Oke? Bilang Otsus jilid 1 dan jilid 2. Demikianlah penjelasan singkat mengenai sejarah Otsus di tanah Papua. Tetap kebenaran akan selalu menang. Walaupun putar balik sembunyi hampir mana, kita pasti dapat. Dan orang Papua punya hak untuk berdiri sendiri, mengatur dia nasib sendiri. Penjajah bangsa asing manapun tidak punya hak untuk atur kita. Indomika, Belanda kah, Amerika kah, siapapun tidak boleh. Kami juga bangsa, we the people.
Oke.